Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Tetap semangat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baiklah, hari ini untuk mata kuliah Matematika Ekonomi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan deret. Apa sih yang disebut dengan deret? Jadi, dalam matematika ekonomi yang dimaksud dengan deret itu adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Jadi, jumlah dari bilangan-bilangan yang ada dalam barisan itu yang disebut dengan deret. Barisan di sini itu adalah suatu susunan bilangan yang mana dibentuk menurut pola atau kaidah tertentu. Jadi ada pola, ada kaidah tertentu, nggak cuma bilangan yang disusun dalam barisan saja tidak, tetapi ada polanya. Misalkan di sini ada barisan, ada 3, 7, 11, 15, 19. Jadi 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya ini disebut sebagai barisan. Sedangkan untuk angka 3, angka 7, angka 11 di sini disebut dengan istilah yang namanya suku. Jadi angka 3 di sini adalah suku pertama atau disingkat S1 atau bisa juga disingkat dengan simbol A. Kemudian 7 di sini adalah suku kedua, 11 suku ketiga dan seterusnya. Jadi di sini ini barisan, sedangkan angka yang di dalam barisan itu yang disebut dengan suku. Kemudian kalau deret itu adalah jumlahnya. Bisa teman-teman lihat dari definisinya, tadi kan deret itu jumlah. Jadi yang dimaksud dengan deret di sini adalah jumlah dari bilangan dalam barisan ini. Jadi suku pertama, kemudian ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga sampai dengan suku ke N, itu yang disebut dengan deret. Jadi jumlahnya dari barisannya. Sedangkan kalau yang disebut suku tadi adalah bilangan dalam barisan seperti 7, 3, 11 ini itu termasuk ke dalam sukunya. Kemudian tadi dari definisinya sendiri kan barisan ini kan ada polanya. Jadi nggak cuma barisan 3, 7, 11 ini nggak cuma barisan bilangan saja, tetapi ada polanya. Bisa teman-teman lihat di sini pola dari barisan ini itu adalah plus 4. Jadi dari suku pertama ditambah 4 menjadi 7, 7 ditambah 4 menjadi 11. Jadi ada polanya di sini. Di mana polanya itu adalah plus 4. Jadi disebut dengan deret itu kalau deret tadi jumlahnya, sedangkan kalau barisannya di sini ada pola atau kaidah tertentunya. Deret sendiri dalam matematika ekonomi itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya deret hitung, atau mungkin teman-teman lebih mengenal dengan istilah aritmatika, dan juga ada yang namanya deret ukur atau dikenal dengan istilah geometri. Jadi deret di sini dibagi jadi dua, ada deret aritmatika dan juga ada deret geometri. Yang pertama kita belajar terlebih dahulu untuk deret aritmatika. Apa sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Jadi deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri itu adalah baris yang mana nilai dari setiap sukunya yang didapatkan dari suku sebelumnya itu melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Jadi yang dimaksud di sini itu polanya, pola dari barisan itu merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan. Jadi dimaksud dengan deret aritmatika itu seperti itu. Beda dari setiap sukunya, dari suku 1 dan suku 2 itu polanya itu berdasarkan dari penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Baiklah, misalkan di sini ada barisan, ada angka dalam barisannya ada angka 3, 7, 11, 15 dan juga 19 sama seperti yang di slide sebelumnya. Jadi dari barisan ini teman-teman bisa lihat untuk polanya sendiri tadi, polanya itu kan plus 4 ya. Jadi pola plus 4 ini dalam baris aritmatika itu dikenal dengan istilah yang namanya beda. Jadi bedanya di sini adalah plus 4.
Lah pola dalam suatu barisan kalau itu merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan, itu berarti nanti masuknya kategori barisan aritmatika, di mana dalam barisan ini tadi kan polanya itu kan plus 4. Jadi plus 4 di sini itu kan plus 4, berarti kan hasil dari penjumlahan. Makanya dari itu masuknya ke dalam barisan aritmatika. Jadi antara di sini bedanya plus 4, kemudian antara suku kedua dan ketiga juga plus 4, dan juga seterusnya. Nah, plus 4 inilah yang dikenal dengan istilah yang namanya beda kalau dalam barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan suku ke N, jadi misalkan kalau ditanya berapa sih suku dari barisan ini, misalkan suku ke N dari barisan ini, maka nanti untuk rumusnya sendiri itu adalah Sn. Di sini sama dengan A. A itu adalah suku pertama. Jadi misalkan kalau dari barisan ini suku pertamanya berapa? Suku pertamanya yaitu 3. Jadi A-nya di sini adalah 3. A itu adalah suku pertama. Ditambah dengan N-1. N itu adalah suku yang ditanyakan, banyaknya suku yang ditanyakan. Kalau misalkan itu yang ditanyakan adalah suku ke-8, berarti nanti N-nya itu diganti dengan 8. Begitu juga nanti ketika yang ditanyakan itu S10, suku ke-10, maka nanti untuk N-nya berarti teman-teman isikan 10. Di sini N-1 dikalikan dengan B. B di sini adalah bedanya. Beda ini bisa teman-teman peroleh dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama, ataupun bisa juga dari suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Jadi bedanya di sini kalau dari barisan ini tadi berarti diketahui bedanya adalah 4 di sini, karena dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah 4. Jadi kalau bedanya itu merupakan dari bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka nanti masuknya ke baris aritmatika. Kemudian kalau yang ditanya adalah deretnya, tadi kan deret itu kan jumlah, jadi jumlah semua suku yang ada dalam barisan. Jadi misalkan ditanyakan itu deret ketiga, berarti nanti suku pertama ditambah dengan suku kedua ditambah dengan suku ketiga, sehingga ketemu nanti deret ketiganya. Tapi di sini ada rumusnya yang bisa teman-teman gunakan, yaitu dn di sini deret sama dengan n/2 dikalikan 2a sama a itu adalah suku pertama ditambah n-1 kali beda b-nya. Jadi n di sini adalah banyaknya deret yang ditanyakan. Misalkan ditanyakan deret ke-10, berarti jumlah dari suku ke-1 sampai dengan jumlah suku ke-10. Berarti n-nya nanti di sini diganti, tinggal teman-teman ganti dengan 10. Jadi di sini ada dua rumus yang harus teman-teman catat, yaitu rumus untuk menentukan suku dari barisan dan juga rumus untuk menentukan deretnya. Selanjutnya misalkan di sini ada contoh yang pertama. Di sini carilah suku ke-10 dari barisan berikut. Jadi di sini ada barisan dan teman-teman diminta untuk mencari nilai suku ke-10 dari barisan tersebut. Berarti dari barisan ini teman-teman bisa mengetahui yang pertama adalah A. A itu adalah suku pertama, berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Kemudian B-nya, bedanya yaitu selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama, dimana bedanya itu 4 tadi. Kemudian yang ditanyakan, karena yang ditanyakan di sini adalah suku ke-10, berarti n-nya itu adalah 10. Berarti a-nya 3, kemudian bedanya 4 dan juga n-nya 10. Tinggal kita masukkan ke rumus untuk menentukan suku. Dimana rumus untuk menentukan suku tadi kan Sn sama dengan A plus N-1 kali B. Di sini A-nya sudah diketahui yaitu 3, kemudian N-nya 10 dikurangi 1 berarti 9, sedangkan bedanya itu adalah 4. Berarti kalau dari sini kita kalikan terlebih dahulu, jadi perkalian itu didahulukan, dimana 9 dikali 4 itu 36, baru nanti 36 ditambahkan suku pertamanya 3, sehingga ketemu suku yang ke-10 itu adalah 39.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini carilah suku ke-21 dalam suatu barisan aritmatika di mana suku ke-5 dan juga suku ke-11 adalah 41 dan juga 23. Jadi kalau soalnya seperti ini, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari nilai suku pertama dan juga bedanya. Dari soal di sini kan teman-teman belum tahu berapa sih nilai suku pertama dan juga berapa sih beda dari antar bilangannya. Sedangkan kalau dalam soal yang kita ketahui hanyalah suku ke-5 itu adalah 41 dan juga suku ke-11 adalah 23. Jadi teman-teman pertama yaitu harus mencari terlebih dahulu nilai suku pertama dan juga nilai suku bedanya. Caranya gimana? Tinggal kita masukkan saja yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah suku ke-5. Berarti kita masukkan ke dalam rumus Sn, di mana S5 sama dengan A ditambah N-1, di mana N-nya di sini adalah 5. Berarti 5 min 1 dikalikan dengan B. Dikarenakan A dan B di sini kan kita belum tahu nilainya. Jadi kita masih tulis sesuai dengan bentuk aslinya, jadi A dan juga B. Jadi S5 atau suku ke-5 di sini adalah A ditambah 4B sama dengan 41. Begitupun untuk yang suku ke-11. Berarti nanti di sini 11 min 1 berarti kan 10. Berarti S11 sama dengan A plus 10B sama dengan nilainya tadi diketahui dari soal yaitu 23. Jadi kita sudah dapat dua persamaan. Yang pertama persamaan untuk suku ke-5 dan juga persamaan untuk suku ke-11. Langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi antara suku 5 dan juga suku ke-11-nya. Jadi kita eliminasi suku 5 dikurangi dengan suku 11-nya. Di sini kita masukkan saja suku 5 sama dengan A plus 4B sama dengan 41. Sedangkan suku 11-nya adalah A plus 10B sama dengan 23. Kemudian kita eliminasi, di mana A dikurangi A berarti di sini habis. Kemudian 4B dikurangi dengan 10B berarti di sini ketemu min 6B. Sedangkan 41 dikurangi dengan 23 berarti di sini ketemunya 18. Sehingga B di sini adalah 18 dibagi dengan min 6. Sehingga ketemunya adalah min 3. Jadi bedanya dari barisan aritmatika ini diketahui bahwasanya bedanya itu adalah min 3. Jadi beda dari aritmatika itu kan tadi nggak hanya penjumlahan ya, bedanya bisa berupa penjumlahan atau pengurangan. Untuk contoh soal yang kedua di sini diketahui bedanya adalah min 3. Bedanya sudah diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A-nya, mencari suku pertamanya. Tinggal teman-teman masukkan di salah satu persamaannya, bebas mau yang persamaan S5 atau suku ke-5 atau persamaan yang suku ke-11-nya. Misalkan di sini saya mau masukkan ke persamaan yang suku 5. Berarti S5 sama dengan tadi kita masukkan persamaan awalnya A ditambah 4B sama dengan 41. Dikarenakan B-nya sudah diketahui min 3, tinggal kita masukkan dalam persamaan A ditambah 4 dikali dengan min 3 sama dengan 41. Kemudian 4 dikali min 3 itu sama dengan min 12. Berarti A dikurangi 12 sama dengan 41. Sehingga ketemu A. Sehingga A sama dengan 41. Yang min 12-nya kita pindahkan ruas, berarti min jadi plus. Berarti 41 ditambah 12 sehingga ketemu suku pertamanya adalah 53. Jadi sampai sini kita sudah tahu berapa suku pertamanya dan juga berapa bedanya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah suku suku ke-21. Karena suku pertama dan bedanya sudah dapat, berarti nanti tinggal kita masukkan untuk mencari rumus suku ke-21. Berarti A
ditambah N-1 kalikan B. N-nya di sini berarti 21. 21 dikurangi 1 itu adalah 20. Sedangkan A-nya tadi sudah ketemu, suku pertamanya itu 53, sedangkan bedanya itu adalah min 3. Berarti di sini yang perkalian kita dahulukan, 20 dikalikan dengan min 3, berarti ketemunya min 60. 53 dikurangi 60 sama dengan min 7, sehingga ketemu suku ke-21 adalah min 7. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke deret geometri. Jadi bedanya antara deret aritmatika dengan deret geometri itu terletak dari pola dalam barisannya. Jadi kalau tadi deret aritmatika polanya itu penjumlahan atau pengurangan, sedangkan kalau deret geometri polanya yang hasil dari barisannya itu adalah hasil perkalian. Misal di sini ada barisan yang terdiri dari angka 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat dari barisan ini polanya itu adalah kali 3. Jadi dari suku pertama dikali 3 ketemu 3, kemudian suku kedua dikali 3 ketemu 9, kemudian suku ketiga 9 dikali 3 ketemu 27, begitu seterusnya. Jadi selisih bedanya di sini adalah hasil kali 3. Kali 3 di sini dalam deret geometri itu dikenal dengan istilah yang namanya rasio. Jadi kalau sebelumnya tadi deret aritmatika, untuk polanya itu kan dikenal dengan istilah beda. Sedangkan kalau geometri kita kenal dengan istilah yang namanya rasio. Jadi dari barisan ini atau dari deret geometri ini bisa kita ketahui bahwasanya rasionya itu adalah 3. Untuk menentukan rasio itu kita simbolkan dengan huruf R. Jadi R ini bisa teman-teman cari dengan cara membagi suku kedua dengan suku pertama. Jadi di sini suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Selanjutnya untuk menentukan suku ke N, untuk deret geometri sendiri, Sn di sini adalah AR pangkat N-1. Sama dengan deret aritmatika, A di sini itu adalah suku pertama, jadi suku pertama dari barisannya. Kemudian R tadi adalah rasionya, dan N dipangkatkan N-1. Sedangkan untuk menentukan deret, karena deret tadi kan jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke N, untuk menentukan deret di geometri sendiri ada 2 rumus, yaitu ketika nilai rasionya kurang dari 1 dan ketika nilai rasionya kurang lebih dari 1, rumusnya berbeda. Jadi tergantung dari nilai rasionya. Kalau nilai rasionya itu kurang dari 1, maka menggunakan rumus yang pertama. Di sini dn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Itu ketika nilai rasionya kurang dari 1. Sedangkan ketika diketahui nilai rasionya lebih dari 1, maka nanti pakai rumus yang kedua, di mana di rumus yang kedua di sini bedanya terletak di Rn-1. Kalau yang tadi ketika R-nya kurang dari 1, kita pakainya 1 min Rn. Tapi ketika R-nya itu lebih dari 1, kita pakainya Rn-1 dibagi dengan R-1. Jadi untuk menentukan rumus yang mana yang dipakai, itu berdasarkan nilai rasionya. Kalau nilai rasionya kurang dari 1, berarti pakai rumus yang pertama. Sedangkan ketika nilai rasionya lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua. Kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini carilah suku ke-8 dari barisan geometri, di mana diketahui suku pertamanya adalah 16 dan rasionya adalah 2. Dari soal ini berarti kita sudah tahu suku pertamanya atau A-nya itu adalah 16, rasionya R-nya di sini adalah 2, sedangkan N-nya N ini adalah suku yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah suku ke-8, berarti N-nya di sini adalah 8. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk menentukan suku tadi. Rumusnya adalah Sn sama dengan A
dikalikan dengan R pangkat N min 1, di mana S-nya di sini berarti N-nya kan 8, berarti S8 sama dengan A itu adalah suku pertama, di mana sudah diketahui suku pertamanya itu 16, kemudian dikalikan dengan R pangkat N-1. R-nya rasionya tadi sudah diketahui 2, tinggal dipangkatkan N-1, berarti dipangkatkan 8-1. Kemudian 16 dikalikan 2 pangkat 7, karena 8-1 7, berarti tinggal 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 kita kerjakan terlebih dahulu. Berapa sih 2 pangkat 7? Itu 128. Baru kemudian dikalikan dengan suku pertamanya 128 dikalikan dengan 16, sehingga ketemu nilai suku ke-8 dari barisan geometri ini yaitu 2048. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya, karena tadi suku pertama dan rasionya sudah diketahui. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini adalah carilah jumlah suku ke-8 dari barisan geometri berikut ini. Jadi kalau yang contoh 1 kan kita tidak tahu barisannya. Nah, contoh 2 ini ada barisan geometri, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan suku pertamanya dan juga menentukan rasionya. Dari barisan ini di mana terdiri dari angka 3, 6, 12 dan 24, berarti suku pertamanya berapa? Suku pertamanya berarti 3. Berarti di sini diketahui A-nya itu 3. Kemudian N yang ditanyakan itu adalah 8. Sekarang kita cari rasionya. Rasionya bisa dicari dengan membagikan antara suku kedua dengan suku pertama, di mana diketahui suku keduanya itu adalah 6, sedangkan suku pertamanya tadi adalah 3. Berarti 6 dibagi 3 ketemunya 2. Sehingga dari barisan ini kita bisa tahu bahwasanya rasionya yaitu adalah 2. Jadi dikali 2 terusnya. Kemudian karena di sini ditanyakan itu adalah jumlah, maka yang ditanyakan di sini adalah deretnya. Nah, untuk menentukan deret tadi ada 2 rumus. Kita lihat dari nilai rasionya. Karena nilai rasionya di sini itu adalah lebih dari 1, di mana nilai rasionya ini kan 2, berarti nanti kita pakai rumus yang kedua. Dimana rumus yang kedua tadi adalah dn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Berarti karena kita mencari jumlah suku ke-8, berarti D8 sama dengan A itu suku pertamanya tadi 3, kemudian dalam kurung dikalikan 2 rasionya dipangkatkan N, berarti dipangkatkan 8 min 1 dibagi 2 min 1. Kita kerjakan dulu yang 2 pangkat 8-nya. Berarti di sini ada 3 dikalikan dengan 2 pangkat 8 berapa? 256. Jadi 256 dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Yang ada di dalam kurung kita dahulukan, jadi 256 dikurangi 1 ketemunya 255, kemudian baru kita kalikan 3, sehingga ketemu jumlah suku ke-8 dari barisan geometri ini adalah 765. Baiklah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silakan nanti teman-teman dikerjakan terlebih dahulu untuk latihan soalnya. Nanti kalau sudah kita bahas di grup WA. Silakan nanti teman-teman dikerjakan sesuai dengan instruksinya.